Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kali ini eh, di mata kuliah aplikasi teknologi informasi dan bisnis pada materi Microsoft Word Basic Skills. Jadi Microsoft Word ini adalah salah satu program pengolah kata atau word processor yang paling populer di dunia saat ini dan merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft Corporation. Belajar menggunakan Microsoft Word menurut saya adalah salah satu keterampilan tempat kerja yang paling bermanfaat dan serbaguna yang dapat kita peroleh, dan membuat serta menyimpan file adalah langkah pertama dalam perkuliahan kali ini. Banyak keterampilan yang mungkin bisa kita pelajari untuk Microsoft Word dan bisa kita aplikasikan juga di dalam Microsoft Excel dan PowerPoint. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, membuat dan menyimpan file di Microsoft Word, kemudian memformat teks dalam Microsoft Word, yang ketiga menggunakan spell check and find and replace tools, yang keempat itu adalah membuat dan memformat daftar bernomor dan tidak bernomor. Seperti yang saya singgung sebelumnya, Microsoft Word ini adalah program pengolah kata yang paling populer dan dianggap sebagai pengolah kata standar dalam sebagian besar bisnis. Microsoft Word dapat membantu kita untuk membuat dokumen, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan men-share atau membagikannya kepada orang lain. Yang pertama, untuk membuka Word, bisa kita mulai dengan mengklik tombol Start dan mencari ikon Microsoft Word. Berbagai versi Microsoft Word itu dihadirkan dalam bentuk ikon yang berbeda, tetapi selalu menampilkan warna biru dan huruf W. Ya. Jadi saat kita membuka Word, beberapa versi Word mungkin akan langsung ke dokumen kosong yang baru. Namun, versi yang lebih baru seperti Word 2019, seperti yang ada di layar saat ini, tampilan awal yang kita lihat pertama kali, ini dinamakan sebagai backstage view. Ya. Jadi ketika kita mau membuka dokumen kosong yang baru, maka kita harus memilih blank dokumen. Silakan diklik blank dokumen. Ketika blank dokumen sudah diklik, maka akan ada tampilan, ya. Ada tampilan yang kita bagi menjadi 3, yaitu ribbon, dokumen, dan status bar. Ya. Ribbon ini salah satu fitur di Microsoft Word. Ribbon ini terdiri dari beberapa tab, ya, beberapa tab yang memuat fitur-fitur dan perintah yang terkait dengan topik tertentu, ya, seperti format teks, tabel, dan lainnya. Ya. Kemudian ada dokumen. Dokumen mengacu kepada workspace, tempat kita akan mengerjakan sesuatu pada Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks, gambar, tabel, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada status bar. Status bar ini adalah area yang terletak di bagian bawah Microsoft Word. Ya. Status bar ini memberikan informasi tentang status dan beberapa pengaturan penting dalam dokumen yang sedang kita kerjakan. Beberapa informasi yang biasanya ditampilkan dalam status bar Microsoft Word ini adalah page, position, zoom, bahasa, document view, dan lain-lain. Selanjutnya, menyimpan file di Microsoft Word itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa data kita itu bisa tersimpan dengan aman dan terjaga. Ya. Dengan menyimpan file Word, kita bisa memiliki salinan digital yang dapat kita gunakan dan kita akses kapan saja. Nah,
Ada dua opsi penyimpanan dalam Microsoft Word, yaitu adalah Save dan Save As. Perbedaan mendasarnya adalah Save itu digunakan untuk menyimpan perubahan pada dokumen yang sudah ada. Sedangkan Save As memberikan fleksibilitas untuk membuat salinan baru dengan nama, lokasi, atau format yang berbeda. Format file .doc dan ataupun .docx yang digunakan dalam Microsoft Word adalah format yang paling umum digunakan dalam word processing. Nah, dengan menyimpan file dalam format ini, kita bisa memastikan bahwa file yang kita simpan dapat dibuka dan diakses oleh sebagian besar pengguna Microsoft Word atau aplikasi pengolah data yang kompatibel. Selanjutnya kita akan membahas tentang basic text formatting. Jadi basic text formatting inilah kemampuan untuk mengubah tampilan teks dalam dokumen. Ya. Nah, untuk melakukan formatting pada teks, teman-teman bisa melihat di sini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus blok teks dengan cara klik dan drag. Kita klik, baru kita geser kursor sampai pada teks yang diinginkan. Teks yang sudah diblok itu akan berwarna abu-abu seperti kalimat yang di bawah yang kedua ya. Teks ini bisa di-copy, di-cut, dan di-paste. Nah, perintah copy itu digunakan untuk menyalin teks atau elemen yang dipilih. Sedangkan cut itu untuk memotong teks atau elemen yang dipilih dari posisinya. Sedangkan paste adalah digunakan untuk menempelkan teks atau elemen yang sudah disalin atau yang sudah di-copy ataupun sudah di-cut. Ya. Untuk kombinasi-kombinasi tombol, teman-teman bisa melihat di layar ini. Untuk untuk cut bisa menggunakan Ctrl X, copy Ctrl plus C, untuk paste Ctrl plus V. Selanjutnya bold, italic, dan underline. Nah, ini gaya teks dasar yang bisa kita gunakan dalam Microsoft Word untuk memberikan penekanan atau tampilan berbeda pada teks. Jika ingin menebalkan, maka kita bisa menggunakan fitur bold. Bila ingin membuat huruf miring, kita bisa menggunakan fitur italic. Dan jika mau membuat garis bawah, kita bisa menggunakan fitur underline. Nah, font, di sini menu font dalam Microsoft ini adalah area toolbar yang berisi berbagai option untuk mengatur tampilan huruf, teks, dan dokumen. Jadi di sini teman-teman bisa mengganti tipe huruf, size huruf, kemudian bisa mengganti warna, kemudian bisa membuat bayangan, dan lain-lain. Alignment pada Microsoft Word ini merujuk pada cara posisi teks atau elemen dalam dokumen yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa pakai left alignment, right alignment, center, ataupun justify. Ya. Jadi opsi alignment ini dalam Microsoft Word ini bisa kita sesuaikan. Kemudian menggunakan opsi elemen yang sesuai, itu bisa memberikan tampilan yang teratur dan terorganisir pada dokumen yang kita kerjakan. Berikut contoh dari penggunaan alignment. Ya. Di sini ada rata kiri di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini adalah rata kiri kanan atau justify. Ya. Indentation ini merujuk pada penyesuaian posisi awal paragraf atau teks dalam dokumen. Jadi untuk membuat indentation atau yang sering kita sebut garis baru, tekan tombol tab di keyboard kita pada awal paragraf. Kemudian masuk ke line spacing. Line spacing adalah jarak antara baris dan teks. Semakin besar ukuran spasi dapat membuat teks lebih mudah dibaca. Sementara semakin kecil ukuran spasi dapat membuat lebih banyak teks. Ya. Kemudian paragraph spacing ini mengacu pada pengaturan jarak antar paragraf dalam dokumen. Ya.
Selanjutnya kita membahas tentang workspace tools ya. Tools ini bisa membuat dan mengedit dokumen jauh lebih mudah dan menghemat waktu. Nah, spell check and dictionaries ini adalah fitur yang tersedia dalam Microsoft Word yang membantu dalam memeriksa ejaan kata dan menyediakan kumpulan kata yang benar. Kemudian ada fitur find and replace. Nah, ini adalah alat yang berguna untuk menemukan kata atau frasa tertentu dalam dokumen dan menggantikannya dengan kata atau frasa yang lain. Selanjutnya kita akan membahas list. List ini dapat membantu kita memberikan penekanan atau kejelasan visual pada ide. Nah, dalam Microsoft Word, list adalah fitur yang memungkinkan kita membuat dan mengatur item-item dalam bentuk daftar. Ada dua jenis daftar yang umum dalam list ini. Yang pertama adalah bulletin dan ada numbering. Berikut adalah pertanyaannya. Pertanyaan kedua, silahkan dikerjakan dan di sini ada quick review. Silahkan direview masing-masing. Cukup itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.